Technical View Counseling 4 September 2020 per jam 10:53 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3294, low 1.3259. Running price 1.3278. Tergelincir di bawah area support yang sebelumnya kita perkirakan hanya terjadi pullback sedikit saja, tapi ternyata dia masuk kembali di dalam zonasi bullish channel ya. Jadi kita akan lihat potensinya apakah ini masih layak untuk dilakukan buy atau tidak. Tapi kurang lebih karena dia sudah berada di zona biru kedua, ini adalah 1.3260 sampai 1.3280, berarti hati-hati karena bisa saja masih tergelincir. Mungkin saja perkiraan saya dia akan kurang lebih turun terlebih dulu sampai at least areal terendah di tanggal 28 Agustus yaitu 1.3184. Jadi kurang lebih equal dengan ketinggian ini. Ini yang sudah saya tandai. Jadi kemungkinan kalaupun Anda ingin melakukan buy, sebaiknya menunggu area 1.3180 atau setidaknya 1.3200. Tapi saya rasa untuk hari ini kita tinggal tunggu, tenaga untuk penurunnya harus dihabiskan terlebih dahulu. Terlebih dengan komposisinya adalah kekhawatiran terhadap no deal Brexit kembali mengemuka. Lalu kemudian ya seperti yang saya ungkapkan bahwa Bank Sentral atau dalam hal ini Bank of England sudah bersiap untuk melakukan strategi yang mengantisipasi dari kemungkinan terburuk kesepakatan kedua negara ataupun kedua kubu. Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, trendline sudah ditembus teman-teman. Jadi harap berhati-hati, trennya kalau untuk H4 sendiri relatif berubah ya. Jadi kemungkinan potensinya untuk intraday masih bisa mengalami penurunan. Jadi kemungkinan dia pullback pun itu adalah kesempatan Anda untuk melakukan sell. Jadi kemungkinan untuk hari ini saya relatif untuk menyarankan untuk Anda cari area sell di area 1.3300 atau mendekati sampai 1.3316. Ini kurang lebih dari zona Fibonacci retracement kita. Jadi saya akan memanfaatkan situasionalnya dari pasca penembusan atau breakout, berarti dia akan kurang lebih bergerak di kisaran 38.2% sampai 61.8% Fibonacci retracement. 1.3316 adalah 38.2%-nya, jadi target pertamanya saya perkirakan ada di 1.3266, lalu kemudian target kedua adalah 1.3215. Stop loss kurang lebih di 1.3276. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 4 September 2020 per jam 10:56 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1856 dan low 1.1837. Running price 1.1845. Cukup menarik dengan potensi yang terjadi, teman-teman. Kemarin sebetulnya kita mengharapkan ini akan terjadi beberapa kejadian ya. Kalau lihat dari tailnya, ini kemarin sempat tergelincir sampai 1.1787. Nyaris saja 40 poin lagi kita akan mengakhiri potensi dari bullish flag ya. Meskipun sebetulnya kalau kita kategorikan dengan gagalnya Elliott Wave sama sekali belum ya. Nah, tapi kita lihat di sini. Begitu dia menyentuh 1.1787, dia langsung rebound dan berhasil ditutup di area 1.1849. Wow, ya ini sangat menarik. Dan hari ini berarti kalau kita lihat dari zonasi penurunan lalu dibalas dengan doji candle seperti demikian, ini kita sebut dengan let's say hammer ataupun dragonfly. Kalau ini betul-betul dragonfly, kita asumsikan seperti demikian, berarti ini harusnya akan terjadi kenaikan yang sangat mumpuni, teman-teman. Tapi hati-hati dengan zonasi abu-abu tersebut berada di 1.1865. Sampai saat ini dia masih tertahan di 56, jadi kemungkinan potensi tersebut. But anyway, untuk kemungkinan potensi Elliott Wave, saya jadi teringat kurang lebih seperti demikian. Kalau saya asumsikan ini sebagai areal tertingginya ya, atau mungkin di area ini, bebas Anda tinggal menarik yang mana. Kita akan berurusan dengan potensi yang akan menggagalkan. Sebetulnya yang paling fatal kalau memang tergelincir sampai area titik satu ini. Jadi ini wave 1 berarti ini titik 1. Tapi kurang lebih ada beberapa teknik yang bisa juga mengukur dari ketinggian yang dicapai dari wave ketiga ya. Jadi ini tergantung dari bagaimana Anda menarik. Kalau Anda menarik dengan titik ujung 1.2009 berarti area 38.2%-nya berada di 1.1687. Ini mengisyaratkan terjadinya kegagalan terhadap prospek Elliott Wave. Atau kalau misalkan Anda menarik dari areal yang terendahnya saja seperti demikian, berarti kita memiliki zona 38.2%-nya itu di area 1.1623. Areal yang Anda tarik ya. Kalau Anda tarik di area zona terendah, berarti kita memiliki 1.1623. Saran saya adalah kita remarks ya, kita tandai saja. Yang paling terendahnya 1.1623 dengan areal tertingginya 1.1687. Artinya kita memiliki zona support yang
terlarang untuk elite wave, keberlangsungan elite wave. Kalau itu sampai ditembus berarti kita harus paham bahwa itu akan ada kegagalan terhadap elite wave. Jadi kita tandai 1.1623 sampai 1.1687. Nah, kemudian kalau kita potensi dari candlesticknya sendiri seharusnya dia mengalami kenaikan. Jadi preferable untuk hari ini mencari area buy. Nah, untuk zona H4-nya sendiri kemarin kita sudah menunjukkan ya. Trendline merah sudah ditembus, artinya dia turun. Sebetulnya kalau kita lihat dari per tahap ya, ini dia sempat pullback, ini di area 53 dan itu harusnya kemarin kita dapat, lalu kemudian dia turun. Nah, turunnya ini sebetulnya targetnya kalau kita disebut dengan target ini karena bukan membentuk zonasi head and shoulder, jadi kita tidak bisa memperkirakan targetnya. Tapi kurang lebih dia sudah turun sampai mendekati zona historical price seperti ini. Ini berada di 1.1778. Sementara kemarin itu turun sampai 1.1787. Jadi dia rebound. Nah, saat rebound ini ternyata dia kembali tertahan di zona trendline merah. Nah, seharusnya ini akan menjadi pullback lalu kemudian kita sell. Tapi untuk kali ini dikarenakan daily chart menunjukkan potensi dari reversal atau potential bullish reversal karena ada doji candle di situ, maka di H4-nya saya perkirakan kalaupun penurunan pilihannya dua. Dia hanya turun sekejap di 1825 lalu kemudian naik kembali sampai at least 1.1900 atau dia akan menguji kembali area terendah kemarin atau swing low-nya kurang lebih 1.1780 ataupun 1.1795 lalu kemudian dia membentuk zona double bottom di sini. Nah, artinya area 1.1850 itu akan menjadi area neckline kita. So, untuk hari ini silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.1792 ataupun 1.1812 dengan asumsi akan terjadinya double bottom. Target pertama adalah 1.1852 dan target kedua adalah 1.1912. Stop loss silakan gunakan di area 1.1722. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agroda.